mendorong anak untuk meminta, berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Makanya anak-anak itu kecil-kecil itu diajari berdoa, diajari untuk berharap kepada Allah, bukan berharap kepada orang tua. Jadi kalau misalnya, Pak, aku kepingin sepeda, berdoalah kepada Allah supaya diberikan sepeda. Gimana caranya? Belajar yang rajin. Nanti Bapak ada rezeki dari Allah, nanti Bapak belikan sepeda. Nah, itu dari Allah. Nah, mengarahkan anak agar minta pertolongan hanya pada Allah dan mengajarkan bahwa Allah lah sejatinya yang maha penolong untuk meraih kemanfaatan dan menolak bahaya. Jadi kalau kita memberikan kepada anak kita, jangan lupa ingatkan ini rezeki dari Allah, bukan dari Bapak. Bapak hanya memberikan kepadamu karena kamu rajin belajar. Tapi Allah lah yang sayang kepada orang-orang yang suka belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Memasuki tahun baru Hijriah 1447 setelah kita tinggalkan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur ini maka bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kajian kita tentang tarbiyatul aulad fil Islam ini kita awali dengan doa, semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal. Hadis ke-18 judulnya disyariatkan mengajar anak-anak dan menumbuhkan akidah di dalam hatinya. Kita awali basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman wa qala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata
lau ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'at al-aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis nomor 2516. Nah, terjemahan dari hadis ini yang panjang kita pelan-pelan aja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah dibonceng di belakang Rasulullah pada suatu hari. Beliau bersabda, dibonceng ini bonceng naik apa? Ya, kendaraan Nabi itu ada 3. Unta, yaitu jamal, lalu al-khail, yaitu kuda, yang ketiga bigol. Bigol itu keledai untuk kargo. Jadi sekarang kargo itu meniru keledai. Keledai itu kalau untuk barang paling bagus. Sekarang jadi JNE. Hai nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu. Panggilan gulam itu panggilan kesayangannya. Sejumlah kalimat. Jadi Nabi ngajarkan pada anak itu, ya Ibnu Abbas itu tadi digonceng sama Nabi. Apa itu kalimatnya? Jagalah Allah, ihfadillah tadi ya. Hafadhu yahfadhu itu artinya menjaga. Itu yang dipakai untuk istilah Al-Quran. Jadi kalau ada anak yang hafal Quran, itu artinya dia menjaga Al-Quran. Hafadhu yahfadhu. Hafiz. Nah, kalau banyak namanya huffaz. Kalau pembaca namanya qori, jamaknya qurra. Perkumpulan penghafal dan pembaca namanya jam'iyatul qurra wal huffaz. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau menemuinya di hadapanmu. Nanti ada keterangan apa yang dimaksud menjaga ya. Apabila kau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Jadi itu ada tekanannya. Apa yang dimaksud bahwa anak kecil kok bisa menjaga Allah, gitu kan ya? Allah kok perlu dijaga? Ada apa dengan Allah sehingga Nabi menasihati anak kecil supaya menjaga Allah, gitu ya? Apalagi Allah sudah menjaga kita. Kenapa kita disuruh untuk menjaga Allah? Nah, menjaga apanya kira-kira, gitu ya? Begitu pula kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Tidak disuruh tuh minta tolong kepada orang lain. Minta tolongnya langsung kepada Allah. Sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketahuilah
kata Nabi, sungguh sekiranya umat ini bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka semua bersatu untuk memberimu bahaya, mereka tidak akan mampu membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah Allah tetapkan padamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi hadis ini sebenarnya isinya adalah nasihat. Nah, kita baru tahu apa yang dimaksud dengan menjaga Allah, apa yang dimaksud dengan minta tolong itu langsung kepada Allah, dan masalah manfaat dan mudorot yang kita terima itu adalah langsung sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain, karena karena siapapun. Nah, di sini ada faedahnya hadis ini. Pertama, disyariatkan mengajarkan ilmu kepada anak. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullah. Di surat apa itu? Ya, awal-awal itu ya. Masih awalnya Allah mengatakan akan menciptakan khalifah itu. Tadi ada khalfa Nabi, itu berarti membonceng di belakang Nabi. Khalfa itu belakang, kalau depan namanya amama. Maka khalifah itu disebut dengan khalifah diambil dari kata khalfa. Khalifah itu ada di belakang, imam itu ada di depan. Khalifah fi khalfi wal imamu fil amam. Bisa? Jadi kata khalifah, khulafaur rasyidin, itu dari kata khalfa yang artinya belakang. Belakang itu artinya mengayomi. Kalau imam memimpin, penggembala itu rata-rata di belakang. Maka seorang khalifah itu adalah orang yang mengayomi dari belakang. Begitu maksud. Nah, mengajarkan ilmu kepada anak itu penting. Maka orang tuanya lah sesungguhnya pertama kali yang punya kewajiban untuk mengajari ilmu pada anak-anaknya. Tapi karena ilmu kita ini, orang tua ini terbatas, akhirnya disekolahkan. Itu loh ceritanya itu. Ceritanya MPLS itu begitu. Apa? MPLS. MPLS itu singkatan dari melepaskan. Betul? Manusia, orang tua melepaskan anaknya ke sekolah. Karena apa? Karena orang tuanya tidak memiliki ilmu seperti para guru. SD mulai taman kanak-kanak tidak punya ilmunya. SD, SMP, SMA tidak punya ilmunya. Apalagi kalau dosen S1, S2 dan S3. Makanya anak saya juga ya saya sekolahkan. Karena saya nggak mampu mengajar anak saya sendiri. Tapi asalnya itu adalah tiap orang tua itu berkewajiban mengajari anak. Nah, supaya kita bisa mengajari secara profesional, maka disekolahkanlah. Itu awalnya begitu. Kalau dulu guru-guru dulu yang ngajari anak-anaknya sendiri. Dulu kan belum ada sekolah. Sekolah itu masih jarang-jarang. Zamannya penjajahan pun sulit sekali kita sekolah, betul ya? Dulu ada satu namanya sekolah rakyat. Sekarang ada lagi itu sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat baru. Nah, itulah pentingnya tholabul ilmi. Jadi kalau pemerintah itu mengadakan
lembaga pendidikan di negara kita itu karena kewajibannya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tetapi masing-masing kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, memang punya kewajiban. Pertama adalah tholabul ilmi, yang kedua adalah ta'limul ilmi. Tholabu itu mencari atau belajar, yang kedua adalah mengajarkan. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ilmu-ilmu yang diajarkan mulai dari taman kanak-kanak sampai S3 itu sebenarnya ilmu Al-Qur'an. Contoh, kalau di taman kanak-kanak diajari doa-doa. Ini di TK sudah masuk. Ini yang satu kecil ini. Iya, sudah masuk TK. Kelas berapa? Hah? 0 kecil. Kelas 1. Dulu kan dari TK ya. Iya, betul. Sudah lulus TK-nya. Diajari apa di TK? Doa-doa kan? Doa-doa itu adalah berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Doa-doa kita apa saja? Doa mau tidur itu riwayatnya ada. Doa bangun tidur ada riwayatnya. Termasuk doa dalam Al-Quran semuanya yang dibaca oleh para nabi dan rasul. Nah, jadi semuanya itu ternyata yang kita ajarkan itu adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu matematika itu ilmu Al-Quran. Namanya hisab. Ya. Dita'lamu adada sinina wal hisab. Surat Yunus. Ya. Mengajarkan tentang ilmu hisab. Tentang astronomi. Tentang ilmu matahari, ilmu perbintangan, ya, an-nujum. Makanya kalau orang ahli perbintangan namanya ahli nujum. Bukan dukun itu loh ya. Perbintangan, astronomi. Ilmu apalagi tentang tanah. Ya, tanah itu disebut dengan ard. Di dalam Al-Quran sering kali lillahi ma fis samawati wal ard. Ma fil ardi wa ma fil ard. Nah, jadi apa yang ada di tanah itu Allah ajarkan pula. Maka sekarang ada jurusan ilmu tanah. Ilmu apa saja? Kaitannya dengan jiwa, an-nafs, innan nafsa la'ammarotum bisu. Kaitannya dengan nafsu, kaitannya dengan jiwa, dipelajari namanya psikologi. Ada ilmu tentang masyarakat, ilmu sosiologi. Ya, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ilmu-ilmu semua tadi asalnya adalah kewajiban orang tuanya untuk mengajarkan pada anaknya. Biologi, psikologi, antropologi, ya. Semua ilmu itu. Nah, itulah makanya ilmu apapun itu kita diperintahkan untuk mengajarkannya. Dan yang belajar maupun yang mengajarkannya itu sama-sama terbaik di dalam hadis Nabi. Khairukum, berarti khair. Maka jadi murid ya baik, jadi guru ya baik, sama-sama baiknya. Saya dengan Bapak Ibu itu sama-sama baiknya. Saya yang mengajarkan, Bapak Ibu yang belajar. Tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang mau belajar dan yang mau mengajarkan. Nah, berikutnya apa faedah hadis dari ini?
Pertama, memulai mengajarkan anak ilmu yang paling penting, yaitu akidah dan menumbuhkannya ke dalam jiwa. Akidah itu kaitannya dengan keimanan. Maka seluruh guru besar, kalau pidato, itu di akhir pidatonya biasanya mereka kemudian baru mengakui kebesaran Allah. Yang ahli kimia, ya, yang ahli fisika, yang ahli sains dan teknologi, itu semuanya pada akhirnya mengakui bahwa semua ini adalah ilmu Allah yang maha luas. Ahli nuklir itu mengakui bahwa ternyata ilmu Allah itu kaitannya juga tentang nuklir. Semua. Nah, jadi semua ilmu itu harus menjadikan akidah kita semakin kuat. Bapak-bapak ini dengan berbagai macam bidangnya, itu kalau kita renung-renungkan tentang susu itu luar biasa. Semuanya Allah ciptakan tuh tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Susu yang dari ASI, air susu ibu itu, baik ibunya manusia maupun ibunya binatang, dua-duanya itu punya kekuatan yang luar biasa. Anak yang diminumi ASI dengan anak yang tidak diminumi ASI itu berbeda ternyata perkembangannya. Termasuk binatang-binatang yang juga kalau dia tidak minum air susu ibunya itu juga beda. Dan itu sudah terbukti dan teruji. Nah, berarti kan Allah yang menciptakan itu semua, semakin meyakinkan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99. Beribadalah engkau kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan ke dalam hatimu. Jadi kalau kita semakin belajar itu Pak, kita akan semakin yakin tentang kebesaran Allah. Keyakinan itu ada 5 tahap. Pertama, keyakinan yang paling bawah, yakin, biasa aja keyakinannya. Tingkatan yang kedua adalah ilmu yakin. Dengan ilmu meyakinkan kita. Yang ketiga, ainul yakin. Dengan mata atau panca indera. Kalau orang tahu kebenaran, apakah kamu tahu kebenaran itu? Saya yakin. Pertama cuma yakin aja. Kalau saya yakin Pak dengan ilmu saya. Untuk membedakan yang asli dengan yang palsu itu perlu ilmu ya. Betul ya? Apapun. Nah, terus yang ketiga, ainul yakin, dengan mata kepala, dengan mata kita. Dengan mata itu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Tuhan yang asli dengan Tuhan yang palsu. Ya. Madu yang asli dengan madu yang palsu. Ya. Dan termasuk yang lain-lain. Istrinya asli atau palsu itu bisa dilihat. Dengan ilmu DNA namanya. Nah, kan? Ya ilmu lagi-lagi. Itu namanya dengan ain atau dengan mikroskop. Nah, melihat bulan itu ya juga dengan mata. Tapi kita juga sekarang pakai hisab dan kalendernya kalender Hijriah global tunggal. Singkatannya KHGT. Nah, semakin akurat, margin of errornya semakin kecil. Yang keempat, nurul yakin. Apa? Nurul yakin.
dengan cahaya. Kalau lampu ini dimatikan, kita bisa lihat nggak? Bapak bisa melihat kita, saya bisa melihat Bapak nggak? Nggak bisa ya, karena dari cahaya itu mantul ke mata kita kan, pantulan dari benda itu kemudian mengenai kita, baru kita bisa mendeteksi, oh itulah pentingnya. Begitu pula hidayah itu seperti menerangi dalam kegelapan. Maka zaman jahiliyah itu disebut dengan zaman kegelapan, minadzulumati ilan nur. Gunung yang menerangi disebut dengan Jabal Nur. Tapi Nur itu sekarang jadi nama perempuan. Nah, ya kan? Nah, memberikan cahaya bagi suaminya. Karena suaminya itu dalam kondisi kegelapan. Yang terakhir, hakul yakin. Nah, nanti dari tim IT akan memberikan tulisan biar lebih mantap ya. Nah, jadi ada 5 tadi ya. Yakin, ilmul yakin, ainul yakin, nurul yakin, hakul yakin. Dah. Jadi kata kuncinya adalah pertama dengan ilmu, yang kedua dengan mata kepala atau dengan panca indera, yang keempat adalah dengan cahaya, dan yang kelima adalah dengan keyakinan yang sebenar-benar. Hakul yakin 9,9%. Nah, itu ya. Dah. Nah, kira-kira tingkatan keyakinan kita sampai di mana? Nah, keyakinan akidah itu sampai kalau pada Nabi Ibrahim waktu itu, ya Allah, kaifa tuhyil mauta, gimana sih cara menghidupkan yang mati itu? Terus Allah tanya balik, afala tu'min, betul ya? Afala tu'min, apa nggak yakin kamu? Bala, lihat ma'innal qalbi. Enggak ya Allah, hanya untuk meyakinkan hatiku. Perlu untuk meyakinkan hati. Sama dengan bapak dulu datang ke mantan calon istri, tanya, nah, mau melamar. Kemudian ibu dulu kan diem aja sih. Diem itu meyakinkan apa enggak? Kita dilamar kok diem aja, itu meyakinkan enggak? Meragukan. Jadi tanyalah sekarang ini, sudah punya anak itu. Masih enggak ini? Ternyata istrinya Nurul Yakin. Atau Nurul Arifin. Nah, jadi ya akidah itu adalah berkaitan dengan keimanan. Jadi membutuhkan keimanan, membutuhkan keyakinan. Makanya kalau orang itu udah pinter, mestinya imannya semakin meningkat, tidak malah murtad. Lihat pendeta-pendeta yang sudah berdebat dengan tokoh-tokoh Islam tuh. Kalau dia dapat hidayah, dia pasti masuk Islam. Tapi kalau enggak, malah murtad. Yang Islamnya yang murtad malah. Enggak yakin soalnya. Dan tidak meyakinkan. 3, pentingnya mengikat hati anak dengan Allah dan menguatkan imannya, serta mengajarkan bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberi manfaat an-nafi wa ad-dar, mendatangkan mudorot. Kalau kita selesai sholat biasanya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Itu maksudnya la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah ya apa yang kau beri, dan tidak ada satupun yang bisa memberi kalau engkau yang mencegah. Jadi kita ini kalau dapat rezeki Pak, nggak mungkin keliru Pak.
Bapak Ibu ini kan rumahnya macam-macam dan tempatnya di mana-mana. Walaupun satu perumahan, itu kan rumahnya nggak sama, padahal asalnya sama ya. Bener nggak? Ukurannya sama, catnya sama, bangunnya sama, tapi kan rezekinya nggak sama. Tapi Bapak Ibu nggak boleh iri sama orang lain, karena yang Allah berikan kepada Bapak dengan yang Allah berikan pada orang lain itu sudah Allah bagi secara adil sesuai kebutuhannya. Contoh, dulu itu ada film diambil dari kisah nyata, Super Chef tukar nasib sama tukang tambal ban, sama-sama tukangnya ya. Katanya Super Chef, jadi tambal ban itu enak, nggak usah masak-masak repot-repot, nggak usah dikomplain oleh customer dan segala macam. Pokoknya ono ban bocor dibuka, marengno ditempel, dipasang meneh, selesai. Tapi menurut tukang tambal ban, Super Chef itu enak, bajunya selalu rapi, ya kan? Selalu di hotel-hotel bintang, restoran mewah, masaknya makanan enak-enak. Sementara kalau tukang tambal ban kan tidak pernah masak makanan, tidak pernah ngicipi makan. Akhirnya oleh sebuah stasiun televisi ditukarlah nasib mereka sehari. Karena saya itu membuktikan tadi itu ad-dunya zilun zail, bahwa Allah itu tidak pernah keliru memberikan manfaat dan mudarat kepada seseorang. Apa yang terjadi Bu hari pertama? Tukang tambal ban ini pakai baju, biasanya kan bajunya tambal ban ini kayak apa? Kaos, elek-elekan, terus suwek-suwek, kotor gitu ya. Sementara dia pakai baju yang Super Chef ini aja, waduh, wedi. Bikin golek kelambine iki rusuh ya opo ngono ya. Baru pakai bajunya saja itu sudah sulit, dia sudah takut. Terus pertama kali menghidupkan kompor yang canggih itu loh Bu, yang cuma gitu dah itu loh. Gak iso Bu, ya apa iki terus ya apa golek terus ngebios ya apa teh. Belum lagi terus apa itu alat-alatnya, microwave, terus yang mewah-mewah itu, oh caranya bingung dia itu. Baru pertama aja dah. Nah kan ini kan customernya pada datang minta nasi goreng spesial, nah ini kan segera harus diselesaikan ini. Wis sembuh Mak, masak ya apa caranya Pak, sego dilepokno mbuh ya apa wis pokoknya Mbak dikuekno Pak, wis wonge muring-muring meneh. Ini gimana sih Super Chef nggak bisa masak gini-gini kok. Nah, jadi tukang tambal ban kon masak. Nah, sebaliknya Super Chef-nya tadi macak tukang tambal ban. Kan kayak kelambi elek. Kayak risih kan kayak kelambi welek ngene, kaosan welek kemarin ngono suwek-suwek ngono. Nah, iya kan? Nyekel iki keliru. Nah, datanglah orang itu, bocor Pak. Pak ini tolong ya di anu Pak ditambal, bocor. Dah. Ditambal suwe gitu men Pak. Ngurupno kompor lah, kompornya gak kayak sing kompor di restoran tadi kan. Kompornya apa Pak yang di ngisor kono anu ini Pak, rek kono bare spiritus apa terus bani ditekan di kono bos sampai melonyot Pak ini. Overcook soalnya kata. Lah iya mas bu ukurannya pirang menit iku mau pokoknya sampai mateng lah kira-kira ngono ya. Wes mari ngono dibalekno meneh Pak bane. Dadakno Pak, bane iku durung di ban jobone iku pasik. Bane jero iku sing dijobo Pak. Wes dikumpul mari ngono, Pak sudah selesai jadi ini. Loh, ini ban kok ban luarnya kok di dalam, ban dalamnya di luar. Ya Allah, mari ngono terus. Wes ngono iki lah Bu, bukan ahlinya itu ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Sesuatu urusan tuh ya pokoknya bukan ahlinya. Makanya kita itu yo wong kudu ahli nih. Awake dhewe iki lha apa sih kok kadek iri-iri karo wong. Ya kan? Ternyata nggak bisa itu tukang tambal ban iri sama Super Chef. Begitu pula sebaliknya.
Rezekine seje wong loro iku. Hah? Bener kan? Makanya Bapak Ibu ndak usah iri-iri lah sama tetangganya. Hah? Nggak usah, Mas. Engko duwe omah temenan gede, nyapu ku males. Enak omah cilik. Bener gak? Lah iya, omah gede sini pembantu kabeh. Sing ngumbah pembantu, sing masak pembantu, kabeh pembantu. Lagi apa ngingoni pembantu awake dhewe iki. Ya, itulah Pak, Bu, ternyata dunia ini sawang sinawang. Nah, mengikat hati anak dengan Allah itu maksudnya menguatkan keimanannya bahwa Allah itu yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Jadi kalau sudah dikasih rezeki itu berarti manfaat bagi kita dan tidak akan memudaratkan kita. Tapi kalau kita cari-cari rezekinya orang padahal itu bukan milik kita, itulah nanti yang akan memudaratkan diri kita. Nah, maka kalau sudah Allah beri, terimalah. Yakinkan pada anak-anak kita, nak, ini rezeki kita, harus kita syukuri, ya. Sama dengan baju itu loh. Baju itu kalau orang yang kecil, ukurannya apa yang cocok? S. Kenapa kok minta L? Kan kegedean. Orang yang gemuk juga ukurannya pasti XL. Saya pernah tahu ada baju itu 10 XL. Mau Bapak Ibu tak beri yang 10 XL, mau? Lah apa sih tadi itu kayak lah awakmu jare mah iri karo wong sing lemu-lemu mang. Ukuran orang Eropa itu 10 XL, Pak. Tahu nggak celananya itu Michael Jordan itu? Tinggi kan orangnya? 2 meter. Nanti lek mlebu nang masjid dhewe sundul iku. Kusen-kusen awake dhewe lek kusen wong Jawa, kudu kusen wong barat. Makanya rumahnya orang barat itu mesti tinggi-tinggi, Pak. Pintunya juga dur-dur. Ana wonge yang ngono. Kita aja yang beli sajadah gede-gede punyanya orang Turki. Wong cilik sajadahnya gede. Nah, itu jadi kita harus tahu bahwa apa yang diberikan Allah itu pasti manfaat. Dan apa yang tidak diberikan itu pasti mudarat. Jangan meminta sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi kita. Kalau diberikan pada orang lain, berarti itu Allah sudah sesuai dengan pemberian dan kebutuhannya. Nggak usah ngelirik kanan, ngelirik kiri. Kalau kita punya satu piring nasi, yo iku berarti piringmu, ya berarti iku jatahmu. Ojo ndelok piringnya wong liya. Lagi wis dikai jajane sik ngelirik kancane iku. Iku harus dikai situ-situ iku mang. Kenapa sih kok ngelirik kancane iku? Kok kaya enak iku lho. Iku padha iku mang. Sanjane menungso iku mang. Jangan-jangan kalau Bapak makan punyanya orang sebelahnya tadi, malah loro weteng. Makanya makan yang di depan kita saja, ya. Insya Allah. Ono meneh kadang aku ganteknya tak pangane pisan, kan loro weteng kowe. Kakean soalnya. Ya. Itu namanya akidah. Keyakinan itu yang harus ditanamkan pada anak-anak. Pada anak-anak kita jangan iri pada orang lain. Nah, bolehnya membonceng anak-anak di atas hewan tunggangan apabila hewan tersebut sanggup. Lah ya temenan lah. Ojo sampai iki meyek-meyek iki yo. Hewan yo. Atau Scoopy digoncengi wong papat. Wis gak sesuai rupane. Berangkat bareng-bareng karena anak telu kabeh dibonceng kabeh. Lah iki masyaallah. Iku padha karo unta. Kabeh sak kampung digonceng kabeh. Luqmanul Hakim itu pernah begitu ya. Diceritakan tuh sama anaknya. Pertama, dituntunlah itu kudanya. Ya, dalam kisah yang bijaksana itu ya. Terus melewati sebuah kampung.
dibulilah oleh sama orang kampung. Lah iya, wong jarang nggak ditumpahi, ya kan? Nah, buat ditumpahi, akhirnya ditumpahi lah. Tumpakno anake, lewati sebuah kampung lagi. Setelah itu dibully lagi sama masyarakat itu. Lah iya, kok iso anake sing munggah? Mestine kan bapak ya sing tuwek. Nek arek cilik kasih kuat. Akhirnya ganti bapaknya munggah, anaknya ning isor. Lewati kampung lagi. Mungkin itu kampung mana itu? Kampung Pendem apa kampung? Kalau sini ini apa namanya? Ngunut. Pokoknya ngliwati. Ngono meneh dibuli meneh. Lah iya kok mek bapak itu anaknya gak diunggahno. Diunggahno lah bisa noloro. Lah iya kok ngelulu kalau ini di kabeh kan kesel lah ngono iku. Mau dipikul temenan akhirnya. Jadi itulah. Jadi membonceng anak-anak itu atau kita itu bersama dengan anak-anak, tapi tetap harus lihat ukuran kendaraan yang kita pakai. Itu pendidikan juga. Yang kelima, dekatnya hubungan pendidik dengan anak didiknya dalam hadis, aku pernah dibonceng di belakang Rasulullah pada suatu hari. Berarti pendidik dengan yang dididik harus punya hubungan batin yang sangat kuat, mengandung keramahan, pengaruh positif, perhatian yang mendalam dalam mengajar, kekuatan serta kontinuitas hubungan antara pendidik dengan anaknya. Jadi antara Nabi dengan Ibnu Abbas itu Pak, memang mulai dari kecil Pak. Dan Ibnu Abbas itu terkenal ahli tafsir. Kalau Nabi mendapatkan wahyu, yang ditanya itu Ibnu Abbas itu. Dan memang pandai dalam menafsirkan Al-Quran. Itulah Ibnu Abbas. Dan didoakan oleh Nabi mulai kecil memang. Nah, untuk mendorong anak supaya lebih mudah menerima atau nasihat. Nah, ini tadi, jagalah Allah itu maksudnya jagalah batas-batas, Pak. Nah, ini Pak ya. Jadi kalau ada batas-batas, ini halal, ini haram, itu maksudnya batas, Pak. Ini makro, ini sunnah, itu namanya batas, Pak. Ini wajib, ini tidak, itu namanya batas. Hak-hak. Jadi apa yang harus diterima itu namanya hak. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Tidak boleh melanggar hak Allah, hak Rasulullah. Perintah-perintah apa yang diperintahkan dan larangan-larangan apa yang dilarang. Itu maksudnya menjaga perintah dan menjaga larangan Allah. Jadi kalau kita seperti ini, sholat itu berarti menjaga sholat, menjaga perintah. Kalau kita menjauhi larangan berarti kita menjaga Allah juga dari larangan. Yang ketujuh, mendorong anak untuk meminta, berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Makanya anak-anak itu kecil-kecil itu diajari berdoa, diajari untuk berharap kepada Allah, bukan berharap kepada orang tua. Jadi kalau misalnya, Pak aku kepingin sepeda, berdoalah kepada Allah supaya diberikan sepeda. Gimana caranya? Belajar yang rajin. Nanti Bapak ada rezeki dari Allah, nanti Bapak belikan sepeda. Nah, itu dari Allah. Nah, mengarahkan anak agar minta pertolongan hanya kepada Allah dan mengajarkan pada bahwa Allah lah sejatinya yang maha penolong untuk meraih kemanfaatan dan menolak bahaya. Jadi kalau kita memberikan kepada anak kita, jangan lupa ingatkan ini rezeki dari Allah, bukan dari Bapak. Bapak hanya memberikan kepadamu karena kamu rajin belajar. Tapi Allah lah yang sayang kepada orang-orang yang suka belajar. Nah, hendaklah pendidik membiasakan anak agar bisa bersandar pada dirinya, yaitu mandiri dan tidak bertolong pada seorang kecuali hanya kepada Allah. Kalau orang lain itu hanyalah perantara saja. Tapi hakikatnya Allah lah yang bisa menolong kita semua. Nah, bahwa Allah semata-mata memberikan manfaat dan mudarat, itu berarti kalau anak kita kecelakaan, kita harus sadarkan, nak, itu berarti kehendak Allah. Kenapa kira-kira kamu itu kecelakaan? Kamu bisa nggak kira-kira memikirkan? Iya tadi aku itu Pak nyeberang tapi nggak lihat-lihat kanan kiri. Nah, berarti Allah ingin mengingatkan kamu
supaya lebih berhati. Nah, itu maksudnya begitu. Sadarkan anak itu. Oh, ternyata Allah memberikan hikmah. Setelah kita kecelakaan, apa yang terjadi? Ternyata orang yang menabrak itu akhirnya membawa anak kita ke rumah sakit. Setelah anak itu dibawa ke rumah sakit, kita semakin kenal sama orang tua, baik yang ditabrak maupun yang nabrak. Karena dia punya anak perempuan, lama-lama jadi besan. Begitu loh ceritanya itu. Ini bukan sinetron, ini penjelasannya memang begini. Ya, bahwa Allah menginginkan sesuatu, itu namanya ada hikmah di balik musibah. Ya. Tapi jangan lalu diniati, aku tak tabrak aneh, jangan aku besanan. Ya, yang 11 penjelasan bahwa segala yang menimpa hamba di dunia, baik itu mudarat atau manfaat, semuanya adalah takdir. Takdir itu ketentuan dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat hadis ke-18 ini, dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mendatangkan manfaat dan menjauhkan kita dari mudarat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.